Was-was, panik, dan gelisah. Begitulah perasaan orang tua yang khawatir terhadap anaknya. Karena pada tahun 1994 sampai 1996 setidaknya ditemukan ada beberapa anak jalanan di Jakarta yang menjadi korban pembunuhan. 4 mayat ditemukan di eks Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Setengahnya lagi ditemukan di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Begitu misteriusnya kasus pembunuhan ini, sampai butuh waktu 2 tahun untuk bisa mengungkapnya. Di episode kali ini, Mata Indigo akan membahas kasus itu yang terkenal dengan julukan Robot Gedek. Orang yang dijuluki sebagai Robot Gedek itu bernama asli Siswanto. Siswanto ini berasal dari desa Beji yang terletak di Batang, Jawa Tengah. Siswanto memiliki orang tua dengan latar belakang pekerjaan sebagai buruh tani dan memiliki ekonomi yang sulit. Siswanto yang sejak kecil tidak pernah mendapatkan pendidikan menyebabkannya menjadi buta huruf. Di samping itu, Siswanto juga memiliki kelainan fisik, yaitu memiliki gerakan kepala yang aneh dan berbeda dengan manusia pada umumnya. Siswanto sejak kecil dikenal baik dan lugu, sehingga ia gampang bergaul pada lingkungan sekitarnya. Namun keluguannya itu dimanfaatkan oleh beberapa temannya yang lebih dewasa dari Siswanto. Ia pada saat itu dipaksa untuk memenuhi hasrat teman laki-lakinya. Sejak kejadian pelecehan itu, Siswanto menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup oleh orang tuanya. Pada tahun 1970, Siswanto meninggalkan kampung halamannya dan memilih merantau ke Jakarta dengan tujuan memiliki hidup yang lebih baik. Akan tetapi, hal tersebut pupus karena sesampainya di Jakarta, Siswanto harus hidup menjadi pengemis dan gelandangan. Siswanto tinggal dengan beberapa pengemis lainnya di Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat. Ia memang memiliki sifat pandai bergaul, serta memiliki keterbelakangan fisik yang lumayan aneh. Pada saat itulah teman-temannya mulai memanggil Siswanto sebagai Robot Gedek. Panggilan Robot Gedek dikarenakan Siswanto memiliki gerakan kepala secara patah-patah dan getar. Siswanto yang pada saat itu terkenal lugu, kembali dimanfaatkan oleh beberapa preman sekitar untuk dijadikan objek pemuas nafsu seksual mereka. Sejak kecil hingga dewasa, Siswanto ini selalu menjadi korban pelecehan seksual oleh beberapa manusia keji yang memiliki orientasi homoseksual. Setelah Siswanto tumbuh dewasa, tentunya orientasi seks Siswanto pun berubah dan kekeh untuk menjadi seorang homoseksual. Pada tahun 1990 kala itu, giliran generasi dan kalangan Siswanto yang menjadi preman di lingkungan itu. Dan disinilah titik awal perjalanan kisah Robot Gedek. Siswanto memiliki objek seksual, yaitu anak kecil laki-laki. Ia memulai aksinya tersebut dengan cara merayu anak-anak itu dengan iming-iming jajan dan memberinya mainan. Setelah aksi rayuan tersebut berhasil, barulah Siswanto atau Robot Gedek ini melancarkan aksinya. Robot Gedek biasanya mengincar anak gelandangan sekitar Pasar Senen, Jakarta Pusat. Setelah melakukan aksi pelecehan seksual dan puas, biasanya Robot Gedek langsung meninggalkan korbannya itu. Setelah bebas melakukan aksi kejinya selama 4 tahun, Robot Gedek ini bukannya sadar atas perlakuannya, akan tetapi perlakuannya kali ini pun semakin sadis dan keji. Dikarenakan setelah memakai korban untuk objek pemuas nafsu, Siswanto juga mengeksekusi korbannya sampai tewas dan meminum darah dari korbannya itu. Korban pertama yang tidak diketahui namanya diyakini seorang anak laki-laki yang merupakan gelandangan. Siswanto seperti biasa merayu anak itu dengan membelikan nasi bungkus. Setelah anak itu dibuat lulu, Siswanto langsung mengajak anak itu ke sebuah semak-semak. Singkat cerita, setelah menjadikan anak itu sebagai objek pemuasnya,
Siswanto membunuh anak itu. Kemudian mengambil darah dari anak itu dan dijadikan kuah untuk Siswanto dan memakannya di samping tubuh korban. Kasus ini susah untuk diselidiki oleh polisi. Sebab korban-korban dari Siswanto merupakan gelandangan yang tidak memiliki keluarga dan identitas. Korban kedua bernama Abdul Rashid, berusia 11 tahun, merupakan seorang gelandangan. Diperlakukan sama oleh Siswanto, Abdul Rashid tewas dengan keadaan mengenaskan, bersimbah darah di antara semak-semak. Dalam hal ini, polisi dan warga sekitar hanya menemukan jasad korban dan belum bisa mengungkap bahwa siapa yang membunuh korban tersebut. Siswanto semakin leluasa dan kembali menggila melakukan aksinya. Sepanjang tahun 1994, Siswanto sudah melakukan aksinya terhadap 7 korban anak laki-laki yang masing-masing merupakan seorang gelandangan. Korban ketiga terjadi pada tahun 1995 dengan korban bernama Adri. Adri dieksekusi oleh Siswanto di sebuah semak-semak di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. Setelah mengeksekusi korbannya itu, seperti biasa Siswanto mengambil darah dari korban untuk dijadikan sebagai lauk dari makanannya. Korban bernama Adri ini, Siswanto eksekusi dengan sangat kejam dengan cara memotong-motong tubuh Adri menjadi 5 bagian. Potongan-potongan tubuh itu dimasukkan ke berbagai kantong karung dan dibuang ke wilayah semak-semak yang masih dekat dengan tempat kejadian Siswanto mengeksekusi korban itu. Korban terakhir terjadi pada seorang anak laki-laki penjual koran di stasiun Kemayoran bernama Wisnu. Siswanto memperlakukan korbannya seperti yang sudah-sudah. Kala itu ia memotong tubuh Wisnu menjadi 5 bagian. Tubuh Wisnu ditemukan di eks Bandara Kemayoran oleh warga sekitar. Setelah kasus terakhir, akhirnya pihak kepolisian memiliki titik terang. Sebab di kejadian terakhir, memiliki saksi kunci yang melihat korban berjalan dengan seorang yang memiliki fisik dengan gerak kepala yang aneh, serta seperti patah-patah. Karena Siswanto sudah tahu dia sedang dicari oleh pihak kepolisian dan memiliki status buron di seluruh Jakarta, ia melakukan pelarian diri ke Tegal, Jawa Tengah. Kabar pencarian Siswanto ini tentunya gempar kemana-mana. Ia seolah-olah susah untuk dapat kabur dari pihak kepolisian. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Juli 1996, Siswanto atau Robert Gedek ini resmi tertangkap di gerbong kereta api terbengkalai di Tegal, Jawa Tengah. Setelah tertangkap, Siswanto mengeluarkan pengakuan terhadap polisi bahwa ia melakukan aksi keji ini terhadap 12 korbannya. Ia mengakui juga bahwa setelah ia mengeksekusinya, ia dengan senang hati meminum darahnya dan senang juga melakukannya. Pada 20 Mei 1997, Siswanto resmi dijatuhkan hukuman mati dan ia dipenjara di Nusa Kambangan. Akan tetapi sebelum menjalani hukuman mati, Siswanto meninggal dunia pada tahun 2007 akibat terkena serangan jantung. Jadi sesuai dengan berita yang beredar, bahwasanya Siswanto memang benar belum sempat dieksekusi mati. Dan faktanya memang ia meninggal dikarenakan adanya komplikasi di jantungnya. Semoga nggak ada lagi ya kejadian-kejadian seperti ini. Setelah menceritakan kisah si Robert Gedek ini, saya jadi ingat dan mengerti kenapa orang tua pada zaman itu menakuti anaknya agar tidak keluar malam-malam dengan menyebut, "Awas, ada Robert Gedek." Setelah mendengar kisah seram dan kejam ini, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Thank you.